kekuatan. Emang bisa kronologis papa tuh wafat jam berapa, sakit apa mungkin? Makasih juga ya wartawan teman dari malam karena aku juga nggak bisa nyiapin diri buat ketemu juga. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini saya dan keluarga bisa ngantar papa ya sampai ke akhir gitu ya. Jadi papa tuh memang sebelumnya ada riwayat sakit kanker yang udah berapa tahun diderita gitu. Jadi ya sekarang alhamdulillah papa udah nggak sakit. Proses sakit papa tuh berapa lama? Dari 2017 setelah COVID itu papa didiagnosa kanker. Cuma kan memang udah udah banyak treatment juga, pengobatan juga gitu. Dan akhirnya terakhir papa kayak udah nyerah juga ya, capek. Kita juga udah ngeliat papa pengen pulang, nggak mau nggak mau sama anaknya di rumah sakit. Jadi ya terakhir mintanya di rumah. Pasti sih yang paling banyak usaha kan pasti dari mama ya, mama dampingin papa terus gitu. Karena emang papa tuh kayak sampai di akhir hayat tuh pengennya deket mama, jadi yang sangat berjuang buat papa pastinya paling terbesar selain anak-anak ya pasti mama. Kita sih semua udah ikhlas ya, cuma mungkin kalau aku emang kemarin kan banyak kerjaan juga, terus dari terakhir kan ada kesempatan ketemu papa. Kemarin soalnya saya dengar juga ada statement dari orang, yaitu jujur saya mau klarifikasi itu bukan dari pihak keluarga kita ya. Jadi ada yang udah beri statement seliweran gitu, sakitnya papa tuh meninggalnya di rumah sakit dan lain-lain. Saya klarifikasi sedikit bahwa bapak saya itu meninggalnya alhamdulillah banget di rumah papa, yang dimana anak-anak tumbuh besar di situ, semuanya kumpul, tidak ada yang tersisa satupun. Alhamdulillah di akhir hayatnya tuh papa bisa lihat kita kumpul. Kenangan apa sih yang paling Kemarin diingat papa kan? sempat bilang ketika mau pulang ke rumah sakit dia pengen tidur di kamarnya. Gimana? Iya, karena papa terakhir kan nggak bisa komunikasi lagi ya, udah karena habis operasi itu otomatis suaranya hilang. Cuma kita sebagai keluarga udah pasti tahu yang dia mau, kayak udah nggak mau dipakein alat apa gitu. Terus udah kasih kode kayak udah ya capek gitu, pengen pulang gitu. Jadi mama akhirnya nurutin juga sih maunya papa, karena jujur bapaknya tuh luar biasa banget ya, maksudnya keinginan hidupnya dan sembuhnya tuh tinggi banget, apalagi pengen lihat anak-anaknya kumpul tuh keinginannya tuh tinggi banget. Jadi dia berjuang banget buat bisa sehat gitu. Dan tapi terakhir kayak kita keluarga juga udah lihat capek ya, mungkin dia punya badan apa yang punya punya fisik gitu. Jadi ya udah maunya di rumah. Kabarnya papa juga ngabsen satu-satu anak, nyebutin dengan jari, anak satu, anak kedua. Gimana tuh pada saat itu? Terakhir sih aku datang memang sebelum papa meninggal tuh ya kurang lebih hampir 2 jam ya, aku ada kesempatan buat ngobrol gitu. Dan mama sama kakak-kakakku juga kasih space juga buat aku, buat deep talk sama papa gitu. Tapi terakhir memang dia kasih kode buat kita tuh kayak kumpul, sebutin satu-satu gitu. Jadi mama mungkin lebih paham ya, jadi mama udah sebutin, oh anaknya dari pertama sampai terakhir gak ada yang tersisa, udah kumpul. Indah banget meninggalnya papa tuh bener-bener langsung gitu disebutin anak terakhir, kita semua kumpul dan cuma papa langsung. Kak, komunikasi apa sih Kak sama papa sendiri pada saat deep talk sendiri? Komunikasi sama papa apa sih mungkin? Karena papa udah nggak bisa ngomong ya, cuma kode aja, kayak misalnya aku bilang minta maaf, terus dia ngangguk, terus kayak definisi nungguin aku pulang, dan kayak definisi nungguin aku pulang. Momen yang bisa dilupakan apa sih Kak sama ayah? Banyak ya Mas, karena jujurnya papa tuh hands on banget sama anak-anaknya. Jadi dari kecil ya emang masak papa,
sebenarnya banyak lah. Sebelum kepergian ini tapi udah ada firasat belum? Udah, aku tuh semalam 2 hari sebelumnya aku tahu papaku udah pulang kan, terus belum ada kesempatan buat karena banyak kerjaan di rumah, tapi rasanya tuh udah gak enak. Aku teks beberapa kakak-kakak aku, maksudnya soal sepupu-sepupu aku, kayak aku harus ketemu gitu, karena aku rasanya gak enak. Terus sehari sebelum papa meninggal, aku semalaman gak bisa tidur. Aku harus pas tanggal 5 itu aku ada live bareng Brand, tapi aku cancel otomatis, kayak bisa nggak sih kayak aku dulu gitu. Terus udah gitu kalau semalam badan aku tuh kayak gatal banget dari ujung kepala sampai ujung kaki, badan aku gatal. Jam 11 kakakku yang nomor 3 kontak aku gitu, Kak, ya kasih tahu kalau papa main ketemu, kayak wih aku pulang. Iya udah datang pulang cukup banyak ngobrol, terus sama papa. Kak Bunga biar Ada di saat kakak terakhir nggak ada ya, keadaan itu menjadi lega juga buat kakak, berarti temenin kakak saat terakhir. Iya lega sih, maksudnya ya aku bersyukurnya juga kakak-kakakku gitu ya kasih space dulu buat aku untuk bisa ngobrol sama papa gitu. Malah mama ya bisikin papa terus kita yang aman gitu, ya udah ngobrol, terus aku interaksi bilang udah dateng. Kak Bunga biasanya perempuan cerita pertanyaannya ayah. Apa sih yang diajarin ayah sama Kak Bunga? Mungkin menjadi sosok yang kuat segala macamnya. Kalau papaku mereka bilang luar biasa banget ya, kita tuh makan bener-bener dia masakin. Jadi kayak kecil yang ngurusin kita tuh pakaian apa tuh orangnya bersih ya, jadi kayak bersih rumah gitu tuh papa, ngajarin kita kerja bersih rumah dari kecil tuh dia masakin kita tuh. Atau kalau pagi-pagi tuh rutinitas papa kan pinter bikin sambal rujak orang Betawi kan, jadi kayak sambal rujak kadang-kadang dikumpulin gitu. Jadi aku kalau ditanya kebiasaan makan rujak tuh pagi-pagi dari papa gitu. Kenapa pemakamannya di Tanah Kusir? Mungkin ada pertimbangan sendiri, Kak? Iya, karena sebenarnya papa tuh ada tanah wakaf, tapi balik lagi mama udah menyiapkan, alhamdulillah mama tuh udah menyiapkan sendiri kuburannya, dan pokoknya bersebelahan nanti apa gitu. Jadi keluarga sih menyerahkan aja sama mama. Jadi mama udah siap semuanya. Sebelahan mah sebelah nanti insya Allah mama bisa ketemu sama mama. Berarti ini memang atas permintaan mama sendiri, apa namanya, keputusannya mama untuk ada di sini. Mama sih, kita anak-anaknya ngikutin aja support mama, pokoknya yang paling yang paling tertentu kan pasti mama. Jadi anak-anaknya support aja. Terima kasih ya. Kak Bunga, makasih banyak Kak Bunga. Thank you. Sorry ya. Thank you.